yang memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bisa mengawali pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Untuk hari ini adalah materi mata pelajaran tahfidzul Quran, yang pada kesempatan perdana ini akan kita sampaikan tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Dihimbau kepada para siswa sekalian untuk menyiapkan alat tulis untuk membuat catatan-catatan penting terkait materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Kemudian diteruskan dengan tadabbur, yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus saleh, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya. Di samping itu, kita juga dianjurkan menghafalkannya dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan. Karena hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan salah satu bukti terjaganya Al-Quran adalah tersimpannya di dada para penghafal Al-Quran dari berbagai penjuru dunia, bangsa Arab dan Ajam atau yang non-Arab. Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu, Al-Quran. Quran surat Al-Kahfi ayat 27. Keutamaan membaca Al-Quran. Adapun di antara keutamaan baca Al-Quran dari sunnah Rasulullah SAW, yang pertama, menjadi manusia yang terbaik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "La khasada illa fitnaini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak boleh ghibtah, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian tentang Al-Quran, maka dia melaksanakannya, membaca dan mengamalkannya malam dan siang hari. Dan seseorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Hadis muttafaqun alaih. Yang berikutnya, Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang membacanya dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran adalah pahala yang berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian para siswa sekalian yang berbahagia, yang berikutnya, hal-hal yang merupakan keutamaan dari membaca Al-Quran adalah dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaril kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam bacaannya, maka ia mendapat 2 pahala. Untuk itu para santri sekalian, para siswa SMP Muhammadiyah PK Praci Mantoro, bagi mereka-mereka atau bagi kalian yang sudah mahir membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Namun jangan bersedih jika masih ada di antara kita yang masih kesulitan membaca Al-Quran dan terbata-bata, maka justru akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala kemauan membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala perjuangan untuk bisa membaca Al-Quran. Inilah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Dan yang perlu diingat bahwa pahala membaca Al-Quran diperoleh bagi siapapun yang membacanya, walau tidak memahami maknanya dan tafsirnya. Kendati kalau bisa memahaminya, pahalanya tentu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Itulah beberapa materi yang bisa disampaikan. Kemudian di akhir video ini ada tugas untuk kalian semua, yaitu silakan rekam suara Anda, para siswa semua. Kemudian isi rekaman adalah membaca surat Al-Fatihah ditambah dengan 10 ayat surat Al-Baqarah. Tentunya dengan kemampuan masing-masing, semoga membacanya dengan kaidah tajwid yang benar. Kemudian rekaman tersebut dikirim via WhatsApp ke nomor Ustadzah Ulia Rif'ah Rifkiyah di 0812 1530 8859. Dan jangan lupa di awal rekaman sebut suara Anda atau nama lengkap Anda dan kelas. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.